sekarang ini hidup apa yang nggak pernah ditolak? Ya kan? Pasti semuanya pernah mengalami penolakan. Cuma di sini penolakan itu bisa diminimalisir, betul nggak kira-kira? Bisa diminimalisir. Jadi diperkecil penolakannya. Karena apa? Kalau kita sering ditolak, ya lama-lama kita akan sakit hati, kita akan nggak kuat, lama-lama juga akan muntaber, betul nggak? Bagaimana caranya supaya kita bisa sering-sering ditolak? Kalau 10 orang itu biasanya, kalau hukum Pareto ya, hukum rata-rata, kalau sales misalkan, saya dulu pernah jadi sales apa? Jual televisi, ya kan? Jual elektronik. Jadi di hukum penjualan itu ada namanya hukum Pareto, hukum rata-rata. Kalau 10 tidak, 1 iya. 10 orang menolak pasti ada 1 yang beli. Iya. Betul, ya kan? Jadi ketika saya ditolak sama 1 orang, alhamdulillah ada 1 orang loh. Ditolak alhamdulillah, ya kan? Enggak malah down, enggak malah ngilang. Ketemu upline kadang takut. Ya. Pernah kayak gitu? Sungkan, ya kan? Upline kabur, ya kan? Saya pernah ngalang punya downline ya. Mungkin karena sering ditolak, dia itu nggak pernah bilang sama saya, nggak pernah konsultasi, ya kan? Nggak pernah curhat sama saya. Tahu-tahu dia menghilang di WA itu dibaca tapi nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Ketemu saya di jalan tiba-tiba dia tuh lari, balik setir gitu, maksudnya pas gowes gitu ya. Ketemu saya dari depan, dia tiba-tiba buwe kok gitu ya kan. Nah, ini ada apa ini? Apa saya ini tergolong orang yang apa ya? Menakutkan. Apa aku tak pakai baju badut aja biar ketahuan, biar nggak takut ya kan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ada apa kabur gitu, takut, sungkan sama apa yang ketemu, takut ditanyain ini pasti gitu ya kan. Iya, padahal saya nggak mau nanya kayak gitu ya kan. Santai aja gitu. Jadi kalau saya ditolak 1 orang, alhamdulillah saya sudah ditolak 1 orang. Ditolak 2 orang, alhamdulillah. Terus ditolak sampai 10 orang, nanti pasti yang ke-11 beli ya kan. Nah, saya jadi tetap semangat terus ditolak ya kan. Tapi itu kan teori ya kan, katanya teori dalam hukum apa? Penjualan teori. Ternyata prakteknya itu nggak sesuai dengan teori di lapangan, di MIM ini. Saya nawarkan 10 orang, yang mau itu 8 orang kan. Iya kan? Kalau tadi saya jual elektronik ya. Hukum penjualan dan hukum Pareto 1 banding 10. Nah, sini saya nawari 10 orang, yang mau 8 orang. Yang 2 orang ini bukan menolak. Oh, sik, duit sik. Kono-kono saya tak jalu sik duitnya. 2-3 hari lagi dia beli. Bahkan bawa teman-temannya. Saya nawari orang 10 ya gabung orang 15. Masa keluarga ini ditukar kabeh. Ya. Nah, itulah hebatnya di PT MIM. Tepuk tangan. Jadi kalau ada orang bilang, oh, teori itu gampang, prakteknya sulit. Nah, iya betul, nggak sesuai dengan teori. Saya nawar 10 orang yang mau 8, ya kan, seperti itu. Kalau kita jual barang-barang yang mahal, biasanya 20 banding 1, jual rumah kan, 20 orang nolak, 1 iya, berat ya kan, nggak kuat. Yang nggak kuat orangnya gampang baper, saya yakin nggak cocok jualan rumah, ya kan. Jadi kalau di PT MIM ini sangat mudah sekali. Kita menawarkan barang, menawarkan sesuatu itu karena apa? Nilainya sangat terjangkau dan manfaatnya bisa langsung dirasakan. Kita banting aja ini nggak pecah tuh, nah, kan? Berani nggak kira-kira kacamata yang lain dibanting? Ada yang berani banting kacamata depan saya? Enggak dong, kacamatanya belum kabeh iki. Kacamatanya semua ya? Iya. Lempar setinggi mungkin, kuat-kuat yang lempar. Kayak kalau HP itu dulu saya pernah ikut kontes, punya HP jadul ya, HP yang besar itu, Polyphonic apa itu, yang dulu itu ya. Sekarang kan musimnya Android, saya kebetulan masih punya. Saya sempat ikut lomba kontes apa banding HP, lempar HP, yang paling jauh lemparnya nanti dapat HP baru. Jadi kebanyakan itu mereka itu kenapa kok gagal di bisnis, di usaha apapun sudah, kita nggak usah bicara MIM, di bisnis apapun, di usaha apapun pasti ada yang namanya penolakan. Rata-rata mereka itu kenapa gagal? Karena tidak kuat dengan yang namanya penolakan. Ya, loh, padahal penolakan kita tiap hari mengalami. Kenapa kok di sini nggak kuat ditolak 1 orang 2 orang,
tiba-tiba muntaber, ya kan? Pasti ada sesuatu ya kan. Sesuatu itu yang harus kita cari akar permasalahannya. Itu yang pertama, tidak kuat ditolak. Yang kedua, mereka kurang informasi. Coba setelah gabung, diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah komunikasi sama apply-nya, nggak usah komunikasi sama yang lain. Jual aja sudah. Ada apa-apa diem aja, ditanya apa nggak usah dijawab. Ada apa kok? Terus komen, ya kan? Ketika ada konsumen yang bertanya, ini ada yang berkeluh kesah. Waduh, mati aku bisa jawab. Belum bingung jawabannya. Awak iki dodolan itu jane dodolan ditakoni kok gak ngerti. Saya kok dol iki apa jane ya gitu ya kan. Karena apa dia kurang informasi, ya kan. Coba kalau ada apa-apa di lapangan itu plan. Saya tadi ini ketemu sama orang yang apa ya? Sing kritis ya, biasanya boleh kritis. Takon. Sing tukang komplain apa? Wong iki meler, atos. Wong iki kowe kok ngene lho. Pokoknya aku ya bisa jawab. Apa tekonnya ya kan? Contohnya apa coba? Pertanyaan yang bisa dijawab. Ada nggak? Jenengan semua di sini. Kacamatanya harganya kayak 20.000-an pun. Oh, tahu aku. 20.000-an. Ya kan? Ada bisa bantu jawab saya? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan tadi? Regane kok kayak 20.000-an, ya kan? Terus bedanya apa? Ini harga 1,5 juta, harga 300.000, harga 135, harga 100.000. Bedanya apa coba? Kualitas. Sama anu bedanya motor pernah dulu waktunya anu Pak ya? Waktu marah-marahnya motor Cina tuh pernah nggak ngalami dulu? Motor Cina itu kayak apa? Happy, Jialing, ya kan? Nah, ada nggak yang tahu bedanya itu secara menyeluruh antara motor Jepang dengan motor Cina? Sepintas sama nggak dari depan? Sama. Motor bebek Cina dengan motor bebek Jepang hampir sama. Di podo-podo ono bani. Betul nggak? Podo-podo ono setire. Masa nggak motor Cina nggak ada setirnya, motor Jepang ada setirnya kan nggak mungkin, ya kan? Sama-sama iso goncengan, sama-sama yo bahan bakarnya bensin juga, betul nggak kira-kira? Kira-kira bedanya di mana? Ketika sudah dirasakan. Tadi yang tanya itu kayak orang borong puluhan. Bedanya apa coba? Motor Cina dan motor Jepang? Gak ero. Ya senggawe baru terasa. Dicoba dulu. Bagaimana? Sewa 1 minggu 10.000. Ya kan? Langsung oke makan. Pilih mana nyoba dulu sewa 1 hari 2.000. Tapi minimal sewanya 1 minggu atau langsung beli. Kan enak ya kan ditawarin itu ya kan? Ya ini kalau saya sewakan berapa? 2.000. Tapi minimal sewa seminggu. Tak korting nanti 10.000 aja seminggu. Sewa sakulan oleh piro berarti sakulan? 1.000. Jenenge konduku. Loh iya kan betul. Kalau dia penasaran masih ingin nyoba, sewakan aja. Lumayan kalau punya 100 kacamata disewakan semua 1 minggu 10.000 sudah berapa? 100 kacamata itu menghasilkan berapa? 1 juta seminggu. Kacamatanya utuh nggak? Utuh kacamatanya lebih 1 juta. Kan enak kalau kita ada orang yang penasaran pengen nyoba dulu, sewa, ya kan? Kondisi isi dia nyewa. Padahal itu bola balik filmnya panjang kan kali-kali. Itu aja sewa. Tadi ada juga food support ya? Ada food supportnya contohnya, yang disewakan itu. Nah, yang diinjak itu alas kaki. Sewa. Pasti menerima rental mobil plus rental kacamata, apalagi pokok jangan baju direntalkan, jangan ya kan. Jadi bisa kan jawab akhirnya pertanyaan ada orang yang penasaran. Jadi penolakannya itu ada di mana kira-kira?
Jadi kita itu akan menghadapi dua orang. Namanya takdir itu pasti ada dua. Ketika kita menawarkan ke seseorang, itu lah kira-kira. Kita punya dua peluang. Takdir, aku ngarani takdir. Orang ini ditakdirkan gabung dan tidak. Nah, tapi kita tahunya dari mana? Ya kan? Kalau enggak kita coba. Kadang kita menjustifikasi dulu. Paling kayak wong ya ra gelem. Kayak ora gelem paling. Ora gelem kabeh. Rasita. Paling-paling dia ora duwe paling ora. Jadi memfonis dulu. Kita itu menjustifikasi. Rasanya itu terlalu terbawa perasaan. Pas perasaan enak ya, pas mood ya mood. Karena apa? Kalau saya lihat di sini simpelnya begini. Ini kacamata ini orang pasti membutuhkan. Semua pakai ponsel. Mulai dari anak kecil semuanya pakai ponsel. Dan mereka itu tidak sadar bahwa di dalam ponsel itu ada namanya bahaya yang mengancam. Namanya apa? Radiasi. Sudah banyak beritanya di televisi, di surat kabar, di sosmed, korban dari radiasi gadget lah. Bukan cuma ponsel ya. Ada televisi, ada laptop, ada komputer, ada lagi apalagi satunya game apa itu ya? Sejenis itu yang memancarkan radiasi sinar biru. Jadi menurut saya pribadi, sudut pandang saya, orang ini semua pasti butuh. Kecuali orang yang tapi gak mungkin uang saya kan HP. Jadi letak penolakannya di mana kira-kira? Ada nggak pertanyaan yang bisa dijawab? Tadi sudah dijawab tuh ya pertanyaannya. Pilih sewa atau beli? Kalau saya tak suruh nyoba. Jadi kasih perbandingan. Jadi kalau dia ngasih perbandingan yang di luar, kita juga ngasih perbandingan. Kita ikuti dia. Dia itu seperti apa? Ya, seperti kemarin cari persamaannya ya kan. Setelah masuk ke perasaan persamaan, terserah kita ngikuti aja polanya dia itu bagaimana. Tadi apa materinya? Pertama, membuat orang butuh menjadi butuh. Tidak butuh menjadi butuh. Yang tidak percaya menjadi percaya. Sebetulnya orang itu dengan kacamata ini butuh nggak kira-kira? Butuh. Sebetulnya butuh. Terus yang membuat nggak butuh itu apa kira-kira? Uang. Dana. Sebetulnya dia butuh cuma nggak punya uang. Sebetulnya dia butuh tapi nggak punya uang. Nah, tapi butuh. Kadang-kadang kita makan aja waktu kecil. Pernah nggak diingatkan sama orang tua? Iya. Waktu ini makan. Contoh kita waktu ada jadwal apa gitu, lupa ya kan. Pernah nggak diingatkan sama suami, sama mau tak bilang istri ini yang cowok nggak ada ya. Diingatkan sama anak, bu, saya ini jam ini loh bu, ya kan. Nah, pernah nggak seperti itu? Sering. Padahal itu penting sekali, betul nggak? Jadi orang butuh itu kadang perlu diingatkan, betul ya kira-kira? Iya. Kadang lupa mereka itu. Sebetulnya Anda itu butuh ini untuk apa? Untuk melindungi mata, untuk mencegah dari bahaya radiasi supaya matanya tetap sehat, tidak bermasalah. Terutama bagi yang punya anak kecil, kalau yang sudah berumur seperti kita ini, jangan-jangan nyamuk gak cilik ditawani kacamata ini. Bisa orang tua. Bisa HP keneng. Aku nyesel kenapa nggak kenal kacamata anti radiasi dari kecil. Ya, orang kecil aja belum ada orang pakai kacamata. Ya. Nah, siapa nanti yang supaya tidak menyesal di kemudian hari? Ya putra-putra kita supaya tidak menyesal seperti kita. Karena apa? Nek swara moto. Kalau sudah ada gangguan mata, susah sekali disembuhkan. Habis jutaan kemanapun, dibelikan kacamata semahal apapun, nek min tetep min, betul nggak? Yeah. Malah ini bisa malah tambah. Sakit itu mahal, sehat murah. Kita mau jalan ke depan aja kalau sakit harus panggil becak. Bayar berapa kalau becak? Tapi kalau sehat jalan kaki aja ya, tanpa harus keluar duit. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka orang itu yang nggak butuh supaya butuh? Kita ingatkan ya, bahwa pentingnya produk ini untuk dia.
atau bangun ketakutannya dia. Pernah nggak? Kemarin sudah saya singgung ya, bangun ketakutan itu. Bu, ojo maksudnya kayak kiai sama santrinya pernah ya dulu. Kalau santrinya kayaknya kiai multi level juga ya kan. Awak mulai gak tubuh gak barokah ini. Nah, seperti itu cara nakut-nakutinya ya kan. Lo ada di tempat saya tuh kiainya kiai multi level. Santrinya wajib kudu tuku kabeh. Nek ora tuku ora diunggahno. Menakut-nakuti. Jadi membangun ketakutannya dia itu resikonya apa ya kan? Bu, kalau sama nggak beli ini, ya kan? Kalau putrane sama nggak sama tukok nanti. Ini bukan membuat-buat atau mengada-ngada, tapi betul-betul kita by data, ya kan? Baik jurnal medis, by data. Sudah banyak, videonya sudah ada semua kan? Sudah banyak korban dari radiasi konsen seperti ini, ya kan? Pengen nggak kalau putranya nanti suatu saat terjadi sesuatu? Karena apa? Kalau sudah terjadi gangguan mata, itu juga mempengaruhi masa depan. Pengen jadi polisi bisa nggak? Matanya mau jadi dokter, jadi nah, itu. Kalaupun mau menyembuhkan udah mahal, ya kan? Jadi bangun ketakutan dia. Jadi resikonya itu apa saja? Kalau Anda nggak beli produk ini, resikonya apa, ya kan? Nah, ini ilmu sales paling dahsyat, membangun ketakutan, membangun ketakutannya orang. Pokok jangan dibuat menipu ya kan. Artinya gini, setelah dibuang ketakutan, orangnya benar-benar takut. Betul orangnya itu butuh. Pas aku, nah dia ada barang situ, sopo sih dodol, nah misalnya gitu ya. Pira rego situ 1 juta. Dia punya duit, kita tahu orang itu punya duit. Kita bangun ketakutannya dia. Dia wis kebelet wis gak wis piye carane dia kudu iso tuku. Nah, ini dihargai 1 juta, ini enggak boleh. Mentang-mentang promosinya wong sugih ya kan. 150.000 didol 1 juta. Jangan, nanti dia pasti beli sekali akan menyesal, dia nggak akan beli lagi. Malah jadi virus nanti. Nah, ini baru 150 dolar pun. Nah, jadi bangun ketakutannya. Resikonya apa? Ya, kalau dia itu nggak membeli. Jadi orang yang nggak butuh akan jadi sebetulnya apa? Ilmu penjualan itu ya gitu-gitu aja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ini sedikit mengulas dan ada sedikit tambahan, ya kan? Kurang lebih seperti itu, diulang-ulangi terus. Seperti pisau ini kalau nggak pernah diasah, nggak pernah diungkap, dia tumpul. Ibaratnya gini, kita ini dapat ilmu, tiap hari sekolah sampai tua, tapi nggak pernah praktek, stres ya kira-kira. Ilmu ini masuk terus. Nggak yang masuk ini dalam jumlah banyak tapi nggak ada yang dikeluarkan, ya kan? Saya aja yang kuliah dari SD, kalau tak hitung ya, mulai TK, SD, SMP, kuliah 6 tahun saya kuliah itu agak telat, guru-guru bisnis kayak gini. Tapi saya dulu alhamdulillah, ya kan? Kuliah itu meskipun saya cuti 1 tahun, ya, saya ketika kuliah itu udah bawa BMW sendiri dulu, ya kan? Udah bisa beli mobil dari multi level Pak, Pak Bu ya kan, biasanya kalau Pak itu Pak ya. Jadi saya itu waktu kuliah usia 24 sudah bawa BMW di kampus. Meskipun saya itu kuliahnya agak telat, 6 tahun. Barengan saya hanya 3 orang, angkatan saya yang lulusnya 6 tahun dengan saya. Yang satu memang dia orangnya mengwales jedel, ya kan? Makanya IP-nya itu jongkok, jadi SKS-nya ngambilnya sedikit, jadi suwi kuliah akhirnya. Waktunya lama. Yang kedua dia memang punya usaha rental komputer. Jadi setiap hari itu dia ngetik, ngetik ya kan. Ngetik sampai 24 jam. Anak kampus kan gitu biasanya. Kalau ada skripsi ada tugas, wes buru ngetik. Aku gak mau tahu pokoknya ngetiknya jadi gak mesti komputer ngomongin, tangannya terus. Kok bener urusan bro. Kalau kita ngetik kan pakai 11 jari. Ini pakai 10 jari ngetiknya. 11 jari itu gini loh, 2 gini. Teman saya ngetik pakai 10 jari, nggak melihat keyboardnya, dahsyat dia, ya kan? Saking seringnya, sampai tidur. Jadi sampai melekan, berulang rental akhirnya isu nggak kuliah, bolos. Akhirnya lulusnya suwi. Kalau saya cuti 1 tahun, jalankan bisnis multi level, bukan kerja, ya kan? 1 tahun, jadi saya punya target. Aku sempat kuliah setahun. Aku butuh sukses. Alhamdulillah dalam waktu
nggak sampai 1 tahun, 7 bulan 8 bulan, saya sudah bisa beli BMW sendiri di kampus. Ya rada ekras sedikit lah di kampus. Kalau yang lain tuh mobilnya tak delok STN wah tak bapak ya. STN tak ibu ya kan. Nah, kalau punya saya itu bro, STN atas nama aku dewe gitu. Gak percaya. Yang semula saya tuh dicibir di kampus. Wah, apa yang menjalani bisnis bunder-bunder. Golek-golek wong. Itu pasti gitu ya. Golek-golek mangsa, nah kayak gitu. Itu sampai sejahat itu memfonis saya itu. Di stempel jadi orang multi level di kampus. Setelah saya punya bukti, bilang, kamu kok sukses sih? Jadi Epo. Dia mobil dhewe ngene-ngene apa usahamu, Bro? Apa usahamu? Ya kan? Tekoni ngono. Wani piro. Rahasia. Rahasia. Terus ngejar saya. Yang pertama ngolok-ngolok saya itu membuli saya. Kamu piye mulai ke kampus luwe buka? Ya luwe to mari ke kampus omah. Mangan siap bareng. Tak jalukmu ning kene bakaran Pak, ya keneh. Neng Bakar dia. Jawab bakar ya terserah, jawab santai terserah. Aku jawab bakar. Ada anak waktu itu ada anak 8. Tak kursi kabeh terus habis 200.000 waktu itu. Zaman itu kuliah tahun 2009 berarti 200.000 100.000 juta. Bayangkan satu orang makan ikan segini satu orang gitu. Dapat satu-200.000 ya kan dulu. Di kampus itu di Malang di Ubra itu. Mari ngono baru saya cerita. Mosok yo langsung balik mari mangan marek. Yo ngobrol-ngobrol sih kopi apa kopi durian terserah yo kopi apa. Lo ada di sana tuh kopi durian ya. Setelah itu tanya-tanya ya ngobrol-ngobrol. Kamu jadi usaha apa tuh jadi kok? Lah aku usaha di sing kok beli kan. Ngejak awakmu aku kok tolak kok negatif jadi golek-golek mangsa. Jadi golek-golek uang jadi dadi intelijen. Ya Pak, aku cuti setahun itu megawe kira dikira aku cuti leha-leha. Susah sama kamu ya. Hitung bulan soalnya bisa tuh BMW ke 1 juta begitu ya kan. Piro totalnya sebelum tak dikira kena belum ada 300 sekian juta. Masih ada 100 sekian juta di saldo saya. Habis itu dia itu membuli saya gara-gara beberapa bulan itu gara-gara apa? Gara-gara saya ketemu level. Setelah itu dia memuji-muji saya. Wah, aku dijak. Iki saiki wae pasif income, Bro. Wae enak-enak kok. Awakmu melok aku repot meneh kok ngewang-ngewang meneh. Wis melokne wong liya aku tak wae menikmati hidup. Itu ya kan. Jadi kita itu harus tunjukkan prestasinya. Jangan dibully, ditolak itu jangan, kita enggak boleh don. Kalau don tuh malah dikapok-kapok nih kok. Kalau awak menjalanmu telepon disegan. Tenang tawa ya, tenang tawa begini oleh popo ya kan. Itu kita jadikan motivasi. Kita jadikan Dorongan. bahan bakar kita. Kalau saya nggak ditolak mungkin saya nggak akan jadi seperti sekarang ini. Saya dari SD, maaf kok dari SD, dari kuliah sampai sekarang ini saya hanya punya satu pekerjaan, PNS. Kalau orang tua saya kedua orang tua saya memang PNS beneran, pegawai negeri sipil. Bapak ibu pegawai semua ya kan. Saya tidur pun saja nih ya saya oleh jatah ya kan. Meskipun saya nggak kerja seperti ini, tapi udah pensiun semua. Jadi PNS saya itu artinya pemain network selamanya. Pemain network selamanya. Jadi nggak akan kerja di tempat lain selain di Jaringan. multi level gitu aja. Kalau ada orang negatif sama multi level itu, tak gambar negatifnya di mana. Jadi hanya kerja di bisnis jaringan. Kita buktikan yang nolak-nolak itu, ya kan? Jangan setelah berapa orang? 10, 20, 30, 40, 100. Ada yang tolak orang sampai 100 di sini? Belum. Oh, sudah no. Aku. Bayangkan saya dulu pakai prinsipnya orang asongan. Pulang dari kuliah, anak-anak, coba balik sih. Ya kan, anak di dalam kelas tuh. Coba balik sih, penting dulu berapa jam ya. Karena apa tuh jangan mesti coba balik sih informasi wapi ini. Orang bisnis wapi. Akhirnya 40 orang satu kelas itu teman saya itu, ya kan, gak balik kabeh. Jadi apa tahu kamu kok dulu seberapa jam? Udah saya beraksi, pegang sepedol, gambar bunder. Wah, apa itu bisnis apa? Gulek-gulek wong. Saat itu juga nolak semua orang 40. Alhamdulillah. Ya kan? Iya.
tak titeni ya. Ya nek sing mesakne ngrungokne sampe entek, tapi yo mesak gara-gara mesakne gak gabung akhirnya. Kisah-kisah nolak gitu aja ya kan. Menghargai saya mungkin ya. Ada yang ditolak sampai 100 orang? Ada. Saya dulu ditolak. Nah, dari awal sampai saya dapat bisa beli mobil itu, dapat 300 juta sekian itu, saya ditolak orang itu ada 500 orang. Belum saya jadwal, tapi gak saya bawa buku tadi ya. Saya ada jadwal, daftar nama itu ada. Dulu kan belum ada ponsel. Tahun 2009 itu saya ponselnya apa ya? 2009. WA gurungnya WA. Belum ada. Jadi kalau saya dulu itu, saya pokoknya soal wartel di sini. Ya kan? Loh, saya ini kan orang perantauan di Malang, jadi nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Duwene konco iki ditawani nolak kabeh sapa terus aja. Lha konco sak kelas lho, temen deket saya, temen sak kosan. Kuwi temen dua sejoli, mangan bareng sak piring. Nolak. Aslinya itu boten baper. Enggak sama sekali tuh. Ya awalnya baper, tapi saya dikuatkan sama plan saya. Iya. Nah, awakmu saiki Don, awakmu saiki baper. Dulu enggak ada kata baper dulu. Iya, tak kenal. Baper kan saya. Dulu itu yang ada apa? Nelongso. Nelongso. Ya. Langsung. Nek awakmu Don, nek awakmu meratapi nasib, gitu kan. Ya. Kamu malah dibully sama teman. Akhirnya saya pulang kuliah. Waktu itu saya belum cuti. Pulang kuliah aku langsung metu ke kosan. Ini kosan ini orang tempatnya anak-anak gitaran, anak-anak main game. Aku ikut mereka itu nggak akan jadi apa-apa. Terus keluar saya pokoknya. Sampai malam pulang. Habis dari kampus jam 12 pulang, malam jam 9 tidur. Paginya kampus gitu lagi. Suwi-suwi kok enak. Terus tak cuti aja ya kan. Ngajukan cuti. 6 bulan pertama, 6 bulan saya kurang ngajukan lagi 1 tahun. Setelah itu nggak boleh cuti lagi. Pol selalu soalnya di DO. Iya. Jadi kita harus buktikan sama orang-orang yang mencibir kita, membuli kita, merendahkan bahasanya. Ya multi level ini mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan? Orang masih memandang sebelah mata, ya kan? Penggayaan apa tuh? Penggayaan nggak pasti, betul nggak kira-kira? Hasilnya nggak pasti, golek-golek uang rono rene. Aku berubah, jadi target aku, seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser pola itu. Karena mas sekarang sudah banyak multi level, orang-orang sudah banyak yang nggak negatif lagi, nggak seperti dulu. Iya. Dulu sih zamannya CNI, zamannya apa itu dulu itu, Tiansi, zamannya Keling. Wah itu orang ngerti wong pacarannya rapi ini itu ngalih langsung seperti. Prospek juga ya kan. Sama nih batu-batan pasti. Tadi judulnya kan awalnya kan supaya orang butuh. Beli, Ya. Jadi butuh. kita harus ingatkan mereka, kita harus bangun ketakutannya. Resikonya apa? Ya kan? Tapi jangan hanya bangun ketakutannya dia. Ya kan? Kita berani menyulut api harus bisa mendengar. Nah, setelah bangun ketakutannya dia, bangun kenikmatannya. Ya kan? Bangun kesenangannya dia. Itu loh, kamu nanti pakai kacamata ini, bro. Kacamata ini mbak, tambah cakep pak, ya kan? Ya kan? Coba tak foto coba pakai ini tak foto coba, tak masuk no DP itu, tak masuk no status itu, ya, seneng nggak gitu? Iklan. Terus jelaskan sistemnya, ya kan? Nanti kamu gabung di sini, ada peluang bisnisnya. Wah enak pokoknya wis. Cerita dibayar dulu kan? Gak gelem ya wis, cerita dibayar. Kamu cerita apa? Itu HP-nya nanti. Nang konter apa jenenge? Lah ning kono BTC. Regane piro? Iki nyapa kok tuku Oppo enggak tuku Samsung? Oppo ki enak cerita kan dia gitu. Oppo ini loh. HP ini dicelupin banyu enggak mati. Ada enggak yang seperti itu? Ada HP masukkan air enggak mati? Ada yang ngomong itu saya pernah beli HP itu loh. HP-nya itu masukkan dalam air, ditelepon HP-nya bisa gerak-gerak sendiri. Ada dulu enggak tahu apa. Jadi kadang orang kalau menceritakan produknya orang lain ini mantep. Ya kan, mau mantep, semangat. Saya tanya, kamu dibayar berapa sama Oppo? Sama-sama iklan. Ternyata aku tertarik sama Oppo. Aku beli ke tokonya Oppo. Kamu dapat berapa? Telah mengiklankan kepada saya. Dapat ucapan terima kasih, dapat nggak dari Oppo? Kenal aja enggak kok.
Dapat karangan bunga karena telah membantu penjualan ruko. Ya. Nah, Dapat bonus enggak. tapi nek sing cerita sulit kok dibayarnya. Sponsor. Masih cerita awake dhewe muncul di televisi, kuwi sapa ya kan? Kalau Sule yang muncul, wah ini artis ya kan. Bedanya apa? Karena Sule punya ikatan kerjasama. Sama kita di MIM kita punya ikatan kerjasama apa namanya? Hak usaha, kontrak ya. Nah itu kita namanya juga kontrak dengan perusahaan. Kontraknya apa? Dengan kita membeli atau belanja dapat yang namanya hak Usaha. bercerita, hak bisnisnya. Ya kan? Jadi kita bangun kesenangannya dia. Apa sing gare seneng deh. Nah, dia udah tertarik gini, ya, bubuk. Mosok sing tuku mek sampean kok. Anak-anak sampean juga kok. Nomor gue satu saya ketahui. Ya. Emang enggak ya anak-anak ini. Dia ternyata punya anak 3. Mosok kon gentenan anak-anak. Dilo HP ini HP tuan Didi. Wis tak tukang HP. Yang sehat kabeh. Saya dulu tuh suruh bahasa basi tidak bisa. Tapi saya belajar bahasa basi. Kalau saya disuruh, kalau nggak dipancing saya nggak bisa. Maksudnya gitu ya kan. Kalau nggak dipancing dengan pertanyaan, saya nggak bisa bahasa basi. Ya. Hampir sama karakternya dengan permaju dengan Arab saya kon cerita aja atau blank ya kan. Tapi kalau dipancing dengan pertanyaan, saya bisa jawab ngalor ngidul ngetang ngulon sampai ke atas ke bawah. Terus apalagi satunya tadi? Sudah jelas ya, bagaimana membangun orang supaya nggak butuh menjadi butuh. Nah, itu sama dengan percaya nggak percaya ya. Tadi itu ya, membuat orang nggak percaya menjadi percaya. Ya sama sebetulnya hampir mirip. Ya hampir mirip. Orang nggak butuh, namanya nggak percaya oleh kacamata ya kan. Ternyata HP ini juga bisa menimbulkan bahaya untuk kesehatan kita. Awalnya kan nggak percaya dia itu, nggak tahu. Akhirnya menjadi percaya. Ya. Mungkin dari yang kemarin ada nggak yang beda penjelasan saya? Ada sesuatu yang baru nggak ditemukan? Menemukan sesuatu yang baru? Ya. Nah. Bingung pasti bingung jawabnya ya kan? Yang ikut kemarin. Jadi yang pertama, sesi pertama sudah paham semua. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Kalau bisa tanya itu jenengan, saya jawabnya sampai meret-meret. Tanyanya juga sampai meret-meret. Artinya gini, tanyalah yang sulit, sing wangel tekono wis aku. Saya suka itu. Pak, Nggih, monggo. seandainya beli kacamata semua, udah beli semua. Suaranya agak boleh agak volumenya dinaikkan. Volumenya tidak Sudah beli semua. Ya, sudah beli. Terus kita jual di mana? Kalau sudah beli semua, kita jualnya di mana? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Tak kasih kacamata satu. jualnya di online. Kalau sudah beli semua sak donya, satu dunia ya, seluruh dunia ya. Jangan tanggung-tanggung, sak desa berarti kecamatan dia. Kalau sudah sak Indonesia, sak dunia sudah beli kacamata MIM semua, kita mau jualnya kemana? Sedangkan kacamata ini loh, dimakan nggak habis. Kecuali kalau makanan kan habis beli lagi. Kacamata ini 100 tahun pun nggak akan rusak kalau nggak hilang, ya kan? Kalau dipakai tok ya kan? Coba Pak punya yang baik kemarin. Ya? Dagang itu. Yang mana? Yang merah itu. Yang merah? Coklat tapi dari sini. Oh dari bautnya? Oke. Patah atau lepas atau coklat? Kalau dari ningali kan. Oh nanti di anu. barangkali masih diperbaiki gitu ya? Di WA-nya aku tuh kumpulnya ngono. Oh gitu. Terus Ya. coklat. Kalau memang bisa diperbaiki, bawa aja kan nanti. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya. Bisa oleh dia sini dulu. Oke ya nanti di mitigasi, di observasi, apa penyebabnya kan itu. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Mungkin ada yang bisa jawab, bantu jawab saya. Nek sak dunia ini gabung kabeh. Bagaimana kalau semua orang sudah pakai kacamata MIM semua? Harus jual di mana? Dan saya pun jawabnya juga mudah sekali. Nanti saya jawab kalau sudah orang-orang pakai kacamata semua.
Sekarang belum. Belum ya jawab. Makanya karena belum pakai semua saya belum bisa jawab. Disimpan sing tadi berita Simpan. Kira-kira 1 RT sudah habis, Bu? Belum. Belum, 1 RT belum habis, gimana saya mau jawab? Ya kan? Gimana mau satu dunia sudah habis semua? Dan ternyata sak dunia misalkan habis semua. Ngapunten Bu, asmane sinten? Bu Nurul. Sak donya iki mek kabeh nggih kacamata min dan itu di bawahnya Bu Nurul semua. Bu Nurul kira-kira ke sini bawa motor apa bawa pesawat terbang? Rumahnya habis datang ke sini. Bawa helikopter ke sini ya kan? Pesawat jet pribadi nggak mungkin daratin nanti. Bayangkan kalau sak Indonesia, wes nggak usah Indonesia, kecamatan habis di bawahnya Bu Nurul semua. Ada berapa ribu orang? Ada berapa ribu anak-anak? Banyak. Ayo, bisa jawab? Kita nggak usah berpikir sak dunia sih, sak RT sih tindak nih sih. Ya kan? Habiskan dulu 1 RT, 1 desa, 1 kecamatan, 1 kabupaten, 1 provinsi, baru sak Indonesia. Indonesia harus entek kabeh baru nek melancong ke luar negeri ngembangkan ini. Nah, betul Bu? Oke, bagaimana? Tindaknya SRT bisa aku ya. Nanti ingatkan saya ya kalau sudah habis nanti saya pertanyaannya belum dijawab Mas. SRT CPRT. Ya tadi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya ini. Karena apa? Di sini saya suruh menjawab apa bantu jawab saya nggak ada yang bisa soalnya. Monggo, ada lagi sebelum kita beralih ke apa? Judul berikutnya. Nah. Kalau nggak ada lagi, tanyakan aja. Jangan malu. Malu bertanya nggak jadi nanya Enggak nanti. malu dia mikir apa sih nanti kok. Pertanyaan itu jangan mikir. Ini burung cakep. Ya kayak Nanti temannya gini, tadi. tapi kalau sudah mikir lu lama, ternyata pertanyaannya gampang jawabannya. Kan emang nih kan. Iya. Oke, saya lanjut ya. Nanti pertanyaannya menyusul. Yang kedua adalah mengikat calon konsumen, ya kan? Ini yang dulu pernah saya lakukan waktu mahasiswa, ya kan? Ini saya terapkan lagi di sini bisa. Karena Pak kita ada produk, Pak. Ibu sekalian. Kalau kita jualan nggak ada produknya, bingung kita nanti. Iya, ikat dia kan? Karena nggak ada produk. Apa sih betul kan? Betul. Ya padahal sinyal ini kelihatan nggak sinyal itu? Warnanya apa? Jenis kelaminnya apa? Tapi bisa nggak jual? Bisa, pulsa ini. Ya. Itu saya dulu SMA jualan pulsa, barang-barangnya nggak kelihatan. Jadi caranya bagaimana? Saya dulu pernah gini, ya. Jenenge mahasiswa, ya kan. Mahasiswa itu kan dulu saya jual uang tuai. Ya kan? Saya nawari mahasiswa, bisnis 100.000. Ditanya, punya modal? Enggak, ya kan. 9 dari 10 orang bilangnya nggak punya modal. Ya ada yang punya modal langsung gabung, ya kan. Kenapa kok nggak punya modal 100.000 kan? Ya aku duit saya jual uang tuai, genangannya pas-pasan Pak, tak kayak apa jenis? Tak game bayar ini gak mangan sesuatu 1.000. Oke, ya kan? Kita ambil persamaan lagi. Kita cari persamaannya. Jangan langsung dijawab, cari persamaan. Biar apa? Seolah-olah kita itu mengarahkan dia, nggak memaksa gitu. Aku ini loh bro. Aku dulu ini tahu saya ada baik. Aku tahu aku pesawat terbang, ya kan? Aku cerita, ya kan? Nah, cerita. Aku kan numpak pesawat terbang. Tapi numpaknya kapal ini seminggu kas aku ini numpak pesawat terbang. Tapi aku ki pengen gitu. Numpak pesawat terbang ini lungguh ngarep dhewe burine pilot pas. Ora dijar pilot ya. Burine pilot. Dijar pilot susui. Biasanya kalau orang pengen naik apa itu biasanya kan depan sendiri ya. Enggak mampu. Nah, dijar sopir iso ya kan. Aku ki numpak pesawat pengene linggo nang ngarep dhewe, ya kan. Tapi numpakku sik seminggu kas, ya kan. Apa yang saya lakukan? Karena tempat di depan sendiri itu pasti banyak yang ngantri, banyak yang bidik, banyak yang ngincer, ya kan. Banyak yang pengen, ya kan. Caranya apa? Gimana supaya saya dapat tempatnya lebih dulu? Booking tiket, Bro. Ya kan, booking tiket, ya kan. DP. Apa kalau booking tiket itu
harus bayar penuh? Enggak. Udah. Berapa persennya dulu? Terserah wis. Lakukan DP yang Sak duwe duit nek dompet piro wis. Aku ana duit 50.000 piye? Ya 50.000 gak apa-apa. Tak tulisi. Formulir itu wis formulir. Aku dina duit berapa 20.000? Ya 20.000 gorene gak apa-apa. 20.000. Sampai saya tuh pegang uang DP ini, tak buat beli laptop tuh bisa. DP-nya anak-anak itu, ya kan? Karena apa? Nah, ada yang baru DP dia ngilang, nggak balik lagi. Saya bingung, duit ini mau tak kasihkan siapa? Oh, mari DP ngilang. Mari DP nggak balik menang. Nah, cara mengingatnya begitu. Jadi, wis DP saya nggak apa-apa DP. Dan aku ini soalnya barangnya itu yang langka ya bro. Aku dhewe menggawa piro iki. Akeh sing pesen. Kan nek presentasi menggawa sak kardusnya kok coba. Enggak mungkin toh. Aku lek menggawa lho sitok iki tok. Karena yang gawone sitok jadi makanya ngomongnya Setelah kita bangun ketakutannya, kebutuhannya apa, ya kan? Dia nggak punya duit, dia pengen nggak punya duit, duitmu piro? Nah, ya kan? Iku mau kayak aku pengen naik pesawat terbang dulu. Oke dulu, berapa? Ya aku dengar 20.000 gak apa-apa. Kita ada jadi sih. Formulir itu wis kwitansi, Mbak kwitansi enggak? enggak. Formulir. Nanti tak kasih perbanyak ya. Kalau offline harus seperti itu, harus lengkap formulir. Karena apa? Formulir itu nah dia kadang-kadang kan sungkan apa ya gabung piro ayo tadi. Isi formulirnya dulu ya kan, enak harus ngisi. Ya, senjatanya. Saya yakin ini bermanfaat itu, saya yakin manfaatnya buat kamu. Tulis formulir. Pilih DP apa langsung? Langsung barangnya gue nek DP sih. Tak pesenin kono dhisik. Soale warna sing kok jalu iki rodok-rodok langka iki. Iki anu iki limited edition. terbatas. DP diikat dulu. Kalau sudah diikat seperti itu, DP dia kemungkinan luputnya akan kecil. Lalu DP ya, DP ini kan ditulis di formulir di bawah itu, saya bawa formulirnya. Uang yang sudah dibuat DP itu nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dikembalikan. Jadi kalau sudah ngisi formulir ini, sudah melakukan DP berarti sudah paham dan jelas. Jadi nggak bisa ditarik lagi. Wes buh kapan, duitmu kapan pokoknya DP sih. Seminggu kas, telung dino kas, 1.000 paling rata-rata biasanya paling lama mahasiswa itu 1 minggu selunas. Terus saya kecil, kadang-kadang gayane nih dompet 20.000 bersama tuh dulu nih ATM langsung di 20.000 berani tak jadi 1.000. Nah, ya kan. Jadi seperti itu cara mengikat. Dan ini berlaku juga untuk bukan cuma dimin. Orang jual mobil, jual motor, DP. pakai DP. Jual kecuali jual sembako Mbak rapopo DP sik. Prospek ngono kuwi lho, sepeda motor ning Bude Pertamini. Galimo iki lho Mbak sing ngepene Anda dhewe ketemuane lho Bos. Kayak kan ngono kuwi dikeki sepeda motor saiki. Nah, aku rono lho aku dianu wis Mbak gak apa-apa digosek, engko dianu dhisik. Iya. Surveinya kayak ini, surveinya. Nang Bude Ar. Tokone Bude Ar. Nggih. Yamaha Auto Trail apa? Tanda jadi, ya kan kesimpulannya. Tanda jadi, diikat dulu. Ibarat orang mau nikah itu kadang diikat dulu, ucul. Kadang ditaleni dilamar, kadang dilamar sih ucul. Ya. Harus diikat dulu, ya, diikat dulu supaya luputnya itu lebih kecil gitu aja. Bukan 100% tidak, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Cuma luputnya lebih kecil. Ya ono sing kayak aku tadi DP itu langsung lari nggak balik lagi ya ada, itu ya ada juga. Sampai ditumpukno sampai jadi laptop iso. Itu duit DP-an tok. Kalau wong njaluk piye aku bingung. Saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan nggak ada kabarnya ya wis berarti. Tapi ini wong enggak. Rezeki. Ceperan. Tapi bener kalau ada orang yang nanti lunasi jangan waduh duitnya sih lah harus betul diberikan ya. jangan Hari dari tanggung jawab. Nanti bisa dituntut nanti. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira gimana? Masuk apa enggak ini? Masuk ya, masuk akal ya. Kalau nggak masuk akal ditanyakan. Berarti ada yang ganjel, silakan. Monggo silakan ditanyakan. Monggo ibu-ibu, monggo yang kemarin belum hadir, monggo Mbak yang dari Berayu. Ada yang tanyakan?
Yo, sing sampean kurang paham apa? Gini aja, yang pernah nawarkan ke orang sudah pernah? Sudah. Sudah. Ditolak. Pernah ditolak? Iya. Alasannya apa? Alasannya produk MLM. Ya udah Mbak. Produk MLM. Berarti cerita MLM-nya. Enggak, saya kualitasnya. Awal-awal memang dia tertarik. Terus ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya MLM. Iya aku tertarik karo kacamata nih, tapi aku mau lek kon golek-golek uang. Oh ya ini. Berarti ku sampean jelas nih, mbok jelas pisan sampe. Mbak, Iku sesuke ngono. Dhek kan tak jual nang piro, terus mana apa jenenge sampean pengen dadi member tak konokne, terus tak jelasne ngono lho. Tak dadi member yo carane ngene ngono. Enggak jadi member pun enggak apa-apa. awalnya tertarik, setelah tahu produknya multi level nggak jadi beli. Iya, betul. Oke, ya kan? Ini beli di luar. Ya kalau dipakai sendiri enggak apa-apa gitu aja, enggak ikut bisnisnya. Ikuti anu, nanti ada anunya sendiri. Kalau kita beli kacamata di luar, ya kan? Beli kacamata. Dapatnya apa? Kacamata. Kacamata. Cuma itu aja, selesai. Ya selesai. Beli kacamata di optik, dapat kacamata, selesai. Kalau di PT ini beli kacamata, Dapat barang. Dapat barang. ini kacamata semua ya, nggak ada produk yang lain ya. Enggak ada. Saya dipaksa pakai kacamata terus ini. Mana ya? Presentasi nggak pakai kacamata kan ini, ya kan? Dapat Kacamata. tulisan saya ini harus dimaklumi. Dapat Untung bonus. dapat duit kalau mau. Kalau enggak mau ya wes. Lek gelem lho, Mbak ya. Tadi ibaratnya gini. Saman beli kacamata dapat kacamata. Jadi kan dia apa namanya? Hanya pemakai kan. Ya. Kalau dia dikasih duit dan mau ya sudah. Dia tuh kacamata air ora usah jadi member. Wis kacamata tok ae wis. Dapat duit ini kan kalau mau dikasih duit. Kalau dia mau cerita dapat duit. Daripada cerita yang tadi apa? Oppo, HP-nya so ngumpul-ngumpul yang jero banyu tadi itu, nggak dapat apa-apa, iya kan? Bedanya apa kalau di NIM? Sampean lho, gawe kacamata tok ditekoni warnane kok apik tekoni tenggone. Oh, abang ono ijo, ono ireng, ono putih, ono apa lagi? Ada coklat, ada abu-abu, ada 7 warna, pokoknya warna pelangi lah gitu, ya kan? Kok apik? Tukune ning ndi? Sama ditanya, kalau nggak mau duitnya jangan dijawab. Menang aja. Menang aja. Nah, karena nggak mau duit, toh, ya kan? Iya. Lo tanya gua jawab dapat duit, ya kan? Lo tanya gua jawab dapat. Tapi kalau nggak mau duit, lo tanya diem aja sudah. Ning kono kae to. Berarti kalau mau jawab berarti dia mau duit. Arek iki. Selesai. Kan itu kan. Kita itu kadang gini, menganggap bisnis multi level itu susah. Itu kesalahan kita. Ya kan? Menganggap juga terlalu mudah. Ya, bisnis multi level itu bisnis jaringan itu sederhana. Kalau kita mau cerita dapat duit itu aja. Kalau nggak mau cerita gimana ya dapat? Nah, selesai. Dan nanti kalau ada tetangga yang penasaran, ada tetangga yang kepo, jangan dijawab. Kalau nggak ada, karena nggak mau duit. Tapi nggak pengen duit, dia jawab kan, tujuan lihat tuku neng di, kan gitu ya. Akhirnya dia mau duit. Atau gini, kalau nggak mau duit, ada tetangga kepo, kasih tahu ke aku tetangganya, kasih no aku, tak terno tuku neng stokis, duitnya tak pek. Gelem gak? Duitmu tak pek. Hakmu tak pek, gelem gak? Jadi gak dia duit. Katanya nggak mau duit. Ya sudah. Ya akhirnya. Selesai toh Mbak? Selesai. Kalau nggak mau duit ya sudah, beli aja. Agak sendiri. Jadi kalau dia, jadi gini, kalau dia itu orangnya negatif sama multi level, yang tahu kan kita orang negatif. Iya. Jangan pakai bahasa yang ada hubungannya dengan multi level. Ya kan? Itu mau multi level ya. Wah, belum negatif dulu. Contohnya apa? Member. Hindari bahasa member. Apalagi cari-cari orang. Hindari bahasa cari-cari orang.
aku dia produk, ya kan? Nek panggil wong ngeyel ngene. Oleh mau produk multi level. Aku gelem produk gak multi level. Wis, Mbak. Cek di rumah tak cukupin nang omah ya. Aku dia produk sing gak multi level. Ini warna merah, ambil aja yang warna biru itu. Iya. Loh, kita ini dikasih duit tidak mau ya sudah gitu loh. Selesai. Enak aja kita cari. Jadi hindari bahasa-bahasa multi level kalau dia itu nggak bisa multi level. Golek-golek uang, golek bulat terus apa lagi itu. Member, terus downline upline itu hindari aja dulu. Nanti kalau sudah beli, dia udah ngasih duit, baru nih. Sama belum nggak gitu. Ono nih bisnisnya. Jadi bintang iklan belum buka, itu aja keren-kerennya. Jadi bintang iklan belum buka, jadi artis. Artisnya sekali ngomong udah dibayar, belum buka. Belum ya cukup. Dina tonggomu ya kacamata, ya kan. Udah sing warna apa sing warnane nyeleneh dhewe menurut tonggo-tonggo. Kok mesti tekoni kan. Cerita ning kono. Baru kan udah. Kalau dia beli, dia tertarik, dia kepo, penasaran, beli, kamu dapat untung berapa? Ya. Simple sebetulnya. Gimana, Mbak? Sudah masuk di masuk akal apa tidak masuk akal? Kalau tidak masuk akal tanyakan lagi. Jadi muter-muternya di bisnis jaringan ini, bisnis network marketing atau di MIM ini paling cuma 5 pertanyaan. Apa? Produk, golek-golek uang, bukan legalitas, betul nggak kira-kira? Iya. Apa lagi? Pakai telur tak, betul lagi. Marketing plan, sistem. Ini menguntungkan yang di atas, betul nggak? Ada yang bilang gitu. Kalau yang sudah tahu pasti bilang gitu. Menguntungin yang di atas. Contoh. Ini ada namanya RV. Kok RV itu ada mbaknya Mbak Rofa ya. Ini ada Mbak Rofa ya. Penghapusnya mana? Tisu. Oh tisu. Oh iya. Bisa ya. Nah gini. Ini ada Mbak Rofa ya kan. Mbak Rofa punya A, B, C, D. Mbak Rofa ngajak ini dapat berapa? 100.000. Ini dapat berapa? 25. Enak mana? Karena yang di atas atau yang di bawah? Nah, maksudnya enak yang dapat 100.000 yang di atas atau yang di bawah? Nah, yang di atas. Nah, yang di atas. Ya kan? Untungnya di atas dong. Betul nggak kira-kira? Betul. Coba kalau saya balik. Ini Mbak Rofa dapat 100.000. Ini dapat 25, ini dapat 25, dapat 25, dapat 25. Enak mana? Enak yang di bawah atau di atas? Sama. Di bawah. Saya kira. Benar sih di Aku bawah. sih bisa. Aku yang bisa. Enak yang mana tuh? Mbak? Di total podo satu. Lah podo nang. Loh, kalau ini enak di mana? Di atas. Ini enak yang mana? Yang bawah. Jarak sekian detik sudah beda jawaban. Terus yang ini ya. Ini Mbak Rofa ya. Males lah. Mbak Rofa. Nah, ada nominalnya duit kuwi lho. Ya. Ini ada 25. Enak yang mana? Yang sana. Yang samping kiri apa yang kanan? Kanan. Nah, kan beda lagi jawabannya. Enak yang kiri. Enak yang atas apa yang bawah? Enak semua. Enak semua. Enak semua. Nanti saya mau potong karena satu orang. Tapi karena ambil 4 orang. Jadi apa istilahnya? Jaringan itu hanya apa ya, gambar. Bagan supaya apa? Kita itu tahu bayaran kita berapa, gaji kita berapa. Marketing plan itu hanya efek samping. Kalau kita mau jualan, contoh gini, wes toko kacamata ini 1.000, ya kan? Misalnya beli RV beli saya, wes anak jadi. Ini langsung potong ya. Tukunya aku 50.000. Sing 50.000 dimeneng wong. Beda kan coba. Bisa nggak ngedum wong saya ketahui di temen yang Jiro 10.
ibaratkan saya perusahaannya, ya kan? Oke. RV beli ke saya, RV punya grup, ya kan? Saya ada alokasi dana untuk bayar bonusnya RV ini, grupnya itu berapa? 50.000. Tapi gak pakai sistem, tapi tak kasih RV 50.000. Nyo, demen wong akeh. Bisa nggak kira-kira? Ruwet nggak kira-kira? Ribet ada wongnya oke. Ruwet ya. Makanya digambar seperti ini supaya apa? Nah, kelihatan mana yang kerja, mana yang enggak, ya kan? Pedine apa? Sing yang kerja yo bagian tuh. Tak karena bisa ketemu. Aku. Terus bagian sampean 30.000. Enggak bagianku 60.000. Lah iki bagianku 10.000. Ya kan? Ini hanya gambar saja. Jadi sistem itu hanya apa ya istilahnya? Kalau tadi tak gambar dari bawah, yang menentukan enak yang mana, enak yang bawah. Itu hanya gambar. Jadi cara cari duitnya itu bagaimana kita tahu. Asal-muasalnya bonus masuk ke jaringan kita itu, kerja kita, upah kita itu supaya kita tahu. Perusahaan berikannya juga mudah. Ya kan? Tapi kalau langsung dikasih wes ini grup berapa jarak sih? Tak kasih 100.000 dibungkung 100 ya bicaranya. Kebagian berapa? Siprit. Dapat reward apa? Mobil, dumen. Dapat dumen. Seperti itu. Jadi hanya efek samping.